فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid 5, masih terkait dengan hadis Abi Bakrah ya. Boleh jadi ya, mendengar itu lebih, yang diberi ilmu itu lebih memahami daripada yang menyampaikan ilmu. Hadis Abi Bakrah. Baik. Syarhul hadis, syarah hadis. Kalau di sini cetakan muka surat 234, mungkin cetakannya lain-lain. Qauluhu dzakara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irih. Abi Bakrah radhiyallahu anhu menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sedang duduk di atas untanya. Az-zakir huwa Abu Bakrah. Yang bercerita, yang menyebutkan itu adalah Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Al-madhkur yang disebutkan adalah huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu dzakara an-nabiyya bi nasbi an-nabiyya mansub alal maf'uliyah sebagai maf'ul bih dari fi'il dzakara. Wa fi dzakara dhamirun ya'udu 'ala rawi. Di dalam fi'il madhi dzakara ada dhamir fa'il yang kembali kepada rawinya, yakni anna Abu Bakrah kana yuhadditsuhum, yaitu bahwasanya Abu Bakrah menyampaikan hadis kepada mereka. Fadzakara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal dengan mengatakan qa'ada ala ba'irih. Nabi ketika itu sedang duduk di atas unta beliau. Wa fi riwayatin Nasa'i, an-Nasa'i ma yushiru bidzalik. Dalam riwayat Nasa'i ada kalimat yang memberitahukan pada kita tentang itu. Kesimpulannya apa? Ya, sanadnya sahih. Lafadznya apa? Qal wa dzakara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal waqafa ala ba'irih. Nabi berdiri di atas unta beliau. Berdiri atau berhenti? Berhenti di situ di atas unta beliau untuk berceramah, untuk apa? Berkhutbah. Baik, intinya sama. Kembali ke atas. Qal mana tadi kita? Wa lafdhuhu an Abi Bakrah qala wa dzakara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa al-wa'u imma, harusnya imma ya. Imma haliyah. Boleh jadi wawunya adalah haliyah. Yang mana itu? Wa dzakara Nabiyya, ada wawu untuk yang riwayat Nasa'i. Wa imma atifah, boleh jadi wawu atau, dan beliau menyebutkan tentang Nabi. Wal ma'tufu alaihi mahdhuf, yang sebelum wawu apa? Dihapus. Boleh jadi hadisnya memang disingkat di sebagian riwayat itu. Abu Bakrah cerita apa saja di majelis beliau tak tahu. Hanya saja kemudian beliau menyebutkan tentang peristiwa haji wada di hari-hari Mina itu. Wa qad waqa'a fi riwayat Ibnu Asakir, ada dalam riwayat Ibnu Asakir an Abi Bakrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'ad. Ini lebih jelas lafaznya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan seterusnya. Yaitu naskah riwayat Al-Hafidz terhadap Sahih Bukhari. Cuma saya tak punya naskah itu untuk melihat langsung. Selesai dari Fathul Bari. Wa yusrafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis tadi, jawazul julusi ala dabbah wa aw nahwiha. Boleh duduk di atas hewan, kalau dabbah kita artikan hewan, atau yang semacam itu, yaitu kendaraan-kendaraan lainnya.
fil manasik, di dalam manasik haji, indal hajati ila dzalik, ketika diperlukan. Ya tidak masalah. Seperti orang sekarang pakai apa? Kursi roda, atau orang Arab bilang apa? Rafidah. Kursi roda di tanah suci dipanggil rafidah. Dikembalikan kepada nama sahabiyah yang hajinya waktu itu ditandu. Nah, maka diabadikan istilahnya kursi roda untuk orang-orang haji dipanggil rafidah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi jawazul qu'udi ala dhahri jawab. Di dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya duduk di atas permukaan hewan, di atas tulang belakang hewan, wahya waqifah, dalam keadaan hewan itu berdiri. Idza tija ila dzalik, jika memang diperlukan. Wa hamlun nahyi al-waridi fi dzalik. Lalu kita bawa kemana pelarangan yang datang tentang masalah ini? Tak boleh membawa kendaraan masuk ke Masjidil Haram atau ke masjid-masjid. Alama idza kana li ghairi darurah. Larangannya adalah jika perkaranya tidak darurah. Hukum asalnya ya biar kendaraan di luar, jangan sampai mengotori Masjidil Haram. Selesai dari Fathul Bari. Wa fi dzalika dalil, di dalam hadis tadi ada dalil ala masyru'iyatil khutbah fi makanin 'alin. Disyariatkan berkhutbah di atas tempat yang tinggi. Ya Nabi ada di atas kendaraan beliau biar semua orang melihat suara beliau terjangkau dan seterusnya, menjangkau orang banyak. Liyakuna aqwa fi tablighil kalam, agar lebih kuat di dalam menyampaikan kalam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi al-khutbatu ala maudhi'in 'alim. Di dalam hadis tadi ada dalil disyariatkannya berkhutbah di atas tempat yang tinggi. Liyakuna ablagha fi isma'ihi linnas, agar lebih kuat di dalam menyampaikan ucapan dia kepada orang-orang. Baru ia dan agar orang-orang juga melihat dirinya, melihat khatib tersebut. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluh wa amsaka insanun bi khitamihi aw zimamih. Ada seseorang yang memegang tali kekang, sama lah ya, khitam dan zimam. Zimam tali kekang, khitam tali yang diikatkan di hidung atau ditusukkan di lubang hidung, dipanggil khitam, untuk menahan kendaraan. Si ujung-ujungnya ya tali kekang gitu. Sekarang man hadzal insan, siapa orang ini? Sahabat yang memiliki keistimewaan, kemuliaan ini. Ikhtalafal ulama'u fi dzalik. Para ulama berselisih pendapat tentang itu. Walakin min jam'it turuq, tetapi dengan dari penggabungan sanad-sanadnya, tabayyana annahu huwa Abu Bakrah radhiyallahu anhu nafsuh. Dia adalah Abu Bakrah itu sendiri. Beliau tak mau menceritakan keutamaan beliau waktu itu memegang tali kekang kendaraan Nabi. Wala'allahu Abrahamah, boleh jadi beliau merahasiakan itu li'iradati ikhlasil amali lillahi ta'ala, karena ingin memurnikan amalan untuk Allah Ta'ala. Sum'ina lafat au khitam au zimam huna lisyak, ini keraguan. Wasyaku ja'a mimman duna Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Keraguan datang dari rawi yang setelah Abu Bakrah. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa amsaka insanun bi khitamihi aw zimamih asyaku minar rawi. Keraguan datang dari rawi. Wa zimam wal khitam bi makna, iya dia semakna saja, tali kekang. Wa huwa al-khaytul ladzi tushaddu bihi al-halqah, yaitu tali yang mana gelang yang biasanya ada di hidung kendaraan itu diikatkan di tali itu. Tushaddu bihi al-halqah, ya gelangnya dikuatkan atau diikatkan pada tali itu. Untuk lafadznya macam ini ya. Di sebagian kendaraan talinya ya diikatkan pada gelang itu. Gelangnya ada di hidung hewan itu. Allati tusamma bil burah, dipanggil burah, di daerah sana dipanggil burah.
bidhammil muwahhadah yaitu titiknya satu, muwahhadah tahtiyah titik bawah, ba. Wa takhfifir ra. Baik. Al maftuhah gurah. Fi anfil ba'ir yaitu di hidung unta. Wa hadzal mumsik yang menahan tali ini siapa? Sama ba'du syurrah Bilalan. Sebagian pensyarah menamakan yaitu Bilal. Baik. Wastanada ila ma rawahu Nasa'i. Pensyarah ini bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i min tariq Ummil Hasin. Qalat hajjajtu, saya berhaji, fara'aitu Bilalan yaqudu bi khitami rahilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat Bilal menuntun tali kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulan sanadnya apa? Sanadnya sahih. Kemudian waqa'a fi sunan, ada di dalam kitab sunan min hadis Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala kuntu akhidan bi simami naqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya memegang tali kekang unta betina Rasulullah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Kesimpulannya apa ya? Semua rawinya siqat kecuali Syahr bin Hausyab. Beliau lemah menurut pendapat yang rajih. Baik, yang mengatakan sahih hadisnya kita tidak mengingkari. Yang ini khilaf. Kalau jumhur dengan apa? Imam Muslim merajihkan ini Syahr bin Hausyab lemah, dan itu yang dirajihkan para masyayikh Yaman. Kalau para masyayikh Saudiyah seperti Syekhul Muhammad Ali Adam itu mengatakan hadisnya boleh disahihkan. Insya Allah ini khilaf dan masalah. Kelemahannya pun tidak berat. Syahr bin Hausyab. Ada tambahan. Kemudian fadzakara ba'dal khutbah. Kemudian Amr bin Kharijah menyebutkan sebagian khutbah. Fahuwa awla'an yufassara bihil mubham min Bilal. Ini lebih layak untuk kita jadikan untuk menafsirkan siapa rawi yang tidak jelas tadi daripada kita mengatakan Bilal. Kenapa? Walaupun hadisnya juga sahih, tapi ada kemungkinan Bilal membawa tali mau menuntun itu bukan ketika khutbah, tapi mungkin sebelum itu atau apa. Sementara untuk yang hadis kedua ini terang-terangan menyebutkan khutbah. Ini lebih kuat daripada pendapat pertama. Cuma masih ada pendapat lain lagi nanti. Kemudian kata Al-Hafidz walakin as-shawab, namun yang benar pendapat ketiga annahu huna Abu Bakrah, bahwasanya orang tersebut adalah Abu Bakrah sendiri. Faqad sabata dzalika fi riwayatil Ismaili, itu telah pasti dalam riwayat Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ismaili min tariq Ibnul Mubarak an Ibni Aun. Walam dulu lafadznya khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilati yauman nahar. Jelas ini khutbah di hari-hari Mina itu, yaumun nahar, ya di hari pertama Mina. Tarikh 10. Fa'amsaktu, yaitu saya yang memegang. Baik. Imma qal bi khitamin wa imma qal bi zimamin. Nah, ini lebih mirip riwayat Bukhari. Sebagian rawinya ragu. Lafaz khitam atau lafaz zimam. Nah, Abu Bakar terang-terangan di dalam riwayat itu mengatakan saya. Baik, adapun kitab itu sayangnya saya tak punya naskah itu. Kitab Mustakhraj Al-Ismaili ala Sahihain. Tapi Al-Hafidz punya kitab itu, masya Allah. Wastafadna min hada, dan kita mengambil faedah dari ini anasyak mimman duna Abi Bakrah la minhu. Keraguannya adalah dari rawi yang setelah Abu Bakrah, bukan Abu Bakrahnya sendiri. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini ahamiyatu imsaki khitamid dabbah. Pentingnya menahan tali kekang kendaraan li'alla tatarib, agar tidak bergoncang, fa tadurra raqibah, sehingga membahayakan pengendaranya, au man haulaha, atau orang di sekelilingnya. Kalau sekarang apa ya, handbrake-nya jangan lupa ya, bahaya nanti tertolak-tolak itu kendaraan.
Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa faidatu imsakil khitam, faedah ditahannya tali kekang ketika kendaraan sedang memang sengaja dihentikan untuk berkhutbah atau apa, wajib diikat atau apa misalkan. Saumul ba'ir, yaitu kita menjaga unta tadi anil tirab, dari bergoncang, hatta la yusawwisha ala raqibih, agar sehinggalah dia tidak membuat resah, membuat kacau. Syawwasha, membuat kacau pengendaranya. Selesai dari Fathul Bari. Walaupun kemungkinan kecil di Masjidil Haram dan sekelilingnya orang mengacau itu kemungkinan kecil, tapi tetap berjaga-jaga. Nah, kalau di luar itu ya kadang ada anak nakal kan, macam di Yaman dulu, sengaja onta-onta ditakut-takuti, dikasih kayu, dipukul-pukul, akhirnya lari onta yang harusnya disembelih itu. Terkadang apa, lembu di malam hari dipukul-pukul sama anak-anak kampung, akhirnya lembunya lari. Para santri jadi kacau, harus mengejar jauh-jauh. Nah, kalau diikat paling tidak mudah untuk ditahan. Kalau tak diikat ini menyusahkan mungkin. Baik, ini selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu qal ayyu yaumin hadza, Nabi bertanya, hari apa ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusamihi siwasmih. Kami diam sehinggalah kami menyangka Nabi akan menamainya dengan nama yang lain. Riwayat yang telah kita lewati dalam syarah lebih jelas, yaitu Nabi yang diam sehingga kami menyangka beliau akan memberi nama lain. Lamir ya, tiada keraguan anna fi hadhihi riwayah ikhtisaran, bahwasanya dalam riwayat ini ada peringkasan, ya disingkat lafaz-lafaznya. Wa sayati dzikruhu tamaman fi maudhihi al-laiq, akan datang penyebutannya secara lengkap di tempatnya yang sesuai. Wa qauluhu hatta dhananna annahu sayusamihi siwasmi fihi isyarat, di dalamnya ada isyarat ila annal umur al-kulliyah, bahwasanya perkara keseluruhan, perkara agama secara keseluruhan, mauqulatun ila syari', itu diserahkan kepada pembawa syariat, yaitu Nabi. Kalau pembuat syariat yaitu Allah. Karena ini perkara agama, Nabi yang berhak untuk menamakan ini apa dan seterusnya. Wa kadzalika kullu ma jaa'a bihi syara' jumlatan aw tafsilan. Demikian pula semua yang didatangkan oleh syariat secara global ataupun terperinci, yajibu alaina qabuluh, kita wajib menerimanya karena ini wewenang Allah dan Rasulnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa li hadza qala fi riwayatil bab, maka dari itu Abu Bakar berkata dalam riwayat bab ini, hatta dhananna annahu sayusamihi siwasmih, sehinggalah kami menyangka Nabi akan menamai hari ini dengan nama yang lain. Fafihi isyarah, di dalamnya ada isyarat ila tafwidil umuril kulliyah ila syari', untuk kita menyerahkan perkara secara keseluruhan itu kepada pembuat syariat, atau kalau Nabi ya, pembawa syariat. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu hatta dhananna annahu sayusamihi siwasmi fihi isyarah ila annal haqa'iq asy-syar'iyyah. Nah, ini dari sudut pandang yang lain. Di sini ada isyarat bahwasanya hakikat syar'iyyah muqaddamatun 'alal haqa'iq al-lughawiyah wal urfiyah, wajib didahulukan di atas hakikat lughawiyah dan urfiyah. Dan ini yang rajih dari kalam usuliyun. Walaupun terkadang satu lafaz memiliki beberapa makna, tapi kalau syariat telah menegaskan suatu makna, maka wajib dia yang didahulukan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa li hadza qala fi riwayatil bab hatta dhananna annahu sayusamihi siwasmi, ini kelengkapannya nanti ya. Fa fihi isyaratun ila tafwidil umuril kulliyah ila syari', kemudian wa yustafadu minhu, dan diambil faedah dari itu al-hujjatu li musbitil haqa'iq asy-syar'iyyah, hujjah untuk orang-orang yang menetapkan hakikat syar'iyyah. Baik. Seperti yang sering dicontohkan para usuliyun masalah as-shalah, asal sholat doa. Kalau ditanya seorang anak, ditanya bapaknya, sudah sholat belum? Langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh sudah Pak. Oh, belum. Itu asal lafaz secara lughawi, sholat memang doa. Tapi ketika disebutkan secara mutlak, sholat yang makruh,
yaitu yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri salam, itu maksudnya. Baik. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu qala alaysa yauman nahar, bukankah ini yaitu Idul Adha? Qulna bala. Yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, ahamiyatus su'ali wal jawab bi bayanil ilm. Pentingnya soal jawab, memberikan pertanyaan, yang itu menjawab demi, yaitu di dalam menerangkan ilmu. Lisyaddi intibahis sami'in, untuk menguatkan perhatian para pendengar. Wastihdari afkarihim, dan menghadirkan pemikiran mereka, sehingga guru tahu, oh ini murid ini sudah paham, oh yang ini belum paham. Wa fuhumihim, dan pemahaman-pemahaman mereka. Qala al-'Allamatul Qurtubi rahimahullah, qauluhu ayu syahrin hada, bulan apa ini, wa ayu baladin hada, wa ayu yaumin hada, wa suqutuhu ba'da kulli wahidin minha. Diamnya Nabi setelah pertanyaan itu semua, dengan jawaban sahabat Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena dzalika minhu, perbuatan yang datang dari Nabi ini istihdaran li fuhumihim, untuk menghadirkan pemahaman mereka. Istidhar itu tolak. Beliau ingin orang-orang menampilkan pemahaman mereka, apakah mereka paham atau tidak. Wa tanbihan li ghaflatihim, dan untuk mengingatkan mereka dari kelalaian mereka. Ya, orang berpuluh-puluh ribu, mungkin sebagian lalai, sebagian lupa, sedang tidak perhatian dengan khutbah Nabi. Nabi berikan pertanyaan. Wa tanwihan, dan sebagai pengiklanan, pengumuman. Tanwih yaitu membesarkan suatu perkara. Iklan dikatakan iklan karena ingin membesarkan suatu produk, dikatakan tanwih, yaitu mengiklankan bima yakuruhu lahum, yaitu mengiklankan apa yang akan beliau sebutkan untuk mereka, menunjukkan nilainya tinggi apa yang akan saya sebutkan ini dikatakan tanwih. Nawaha yunawihu hatta yuqbilu alaihi, yuqbilu, sehingga mereka menumpukan perhatian kepada perkara ini bikulliyatihim, dengan keseluruhan perhatian mereka, benar-benar konsentrasi, ya, menumpukan perhatian ke perkara itu. Aqbala yuqbilu wa yastashiru idhamata hurmati ma'anhu yukhbiruhum, dan agar mereka mengetahui, yastashir, mengetahui, merasakan agungnya kehormatan perkara yang hendak dikhabarkan oleh Nabi kepada mereka. Sampai Nabi tanya dulu, mengingatkan mereka. Walidzalika qala ba'da hadza, maka dari itu setelahnya Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum, maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian itu haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, di hari kalian ini. Hari apa tadi? Di hari itu, hari apa? Ingat, Abdul Fatah. Hari apa maksudnya? Apa? Hari Jumat. Bukan itu bahasanya. Ya sudah. Siapa Firdaus? Hari apa? Maksudnya hari apa? Tadi itu jadi. Hari raya apa? Yang apa? Idul Adha, betul, Idul Adha. Baik. Kita sampai mana? Di negeri kalian ini, maksudnya negeri apa? Iya, di Mekah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, Solihin. Di bulan apa? Tadi. Apa? Iya, Dzulhijjah, ya. Hadza minhu sallallahu alaihi wasallam mubalaghatan. Ini boleh ya, mubalaghatan ya, sebagai khabar ya. Ini kalimat dan pola yang didatangkan dari Nabi ini tadi, mubalaghah, sebagai penyangatan fi bayani tahrimi hadhil asya, di dalam menerangkan diharamkannya perkara-perkara tadi, betul-betul sangat haram, bagikan gabungan 3 kesucian. Wa idra'an, boleh juga idra'un fit tanfir, yaitu untuk menggerakkan orang agar lari anil wuqu'i fiha, dari terjatuh ke dalamnya.
Dari apa? Menumpahkan darah dengan tidak benar, atau merampas harta tanpa kebenaran, atau melanggar kehormatan tanpa hak. Li'annahu kanu qad ihtadu, karena mereka telah terbiasa, yaitu belum lama keluar dari zaman jahiliyah, fi'laha, terbiasa melakukan itu tatkala syariat belum datang. Wa taqadu hillaha, mereka di masa jahiliyah meyakini itu boleh-boleh saja, ya rahmatullah, kecuali kalau sudah ada perjanjian koalisi dan sebagainya barangkali. Kama taqaddama min bayani ahwalihim, sebagaimana telah berlalu penjelasan tentang keadaan mereka. Wa qubhi af'alihim, buruknya perbuatan mereka, yaitu di zaman jahiliyah. Selesai dari al-mubhim. Wa qad dzakara hadza aidan al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz juga menyebutkan kalam Qurtubi ini, tapi mukhtasaran, secara ringkas di Fathul Bari. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.